Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di live Medi Bro ini, silahkan ya. Ini mana nih? Moga pinjam no dan KSP Mitra Pedagang juga ditutup, Bang. Harusnya seperti itu gitu loh. Karena saya perhatikan SWI dengan bangganya gitu menyampaikan bahwa sudah lebih 3.000 pinjol ilegal yang sudah diblokir. Ya. Tapi kenyataannya ini buktinya di tiga tempat aja itu polisi menemukan 51 pinjol ilegal plus legal yang satu atap dengan itu. Ya. Jadi bukti untungnya pemblokiran kemarin itu sebenarnya buat apa sih? Sampai datanya sekian ribu gitu loh. Kapan aku laku digrebek ya? Harusnya secepat mungkin Anda serahkan bukti-bukti yang valid ke Kapolda terdekat berupa ancaman baik itu dari pinjol legal maupun pinjol ilegal, mumpung lagi hangat-hangatnya ya. Sumber tunai kok nggak masuk, Bang? Karena mereka mungkin nggak berada di satu kantor yang digrebek. Tapi untuk yang masih menjadi debt collector, siap-siap giliran Anda akan menanti. Dan cepat atau lambat polisi akan mendatangi markas Anda tersebut. Moga yang katanya legal berlabel OJK digrebek sekalian. Memang harusnya seperti itu gitu loh. Makanya saya tadi bikin video juga. Sama kayak suatu sumber. Ya, sumber penyakitnya itu ada di pinjol legal. Penyakitnya ada di pinjol ilegal. Tapi sekarang yang diobatin cuman penyakitnya. Ya, yang diobatin cuman penyakitnya. Sumber dari penyakit itu dibiarkan, jadi sama aja enggak. Ya, yang dibabat habis cuman ilegalnya. Sementara yang banyak jadi masalah saat ini ilegal. Ya, kan itu yang jadi masalah kan. Makanya saya juga bingung kenapa itu malah yang legalnya kok dibiarin gitu ya. Padahal yang legal ngeri-ngeri nggak dari cara penagihannya sama teman-teman semuanya. Ya, sumber penyakitnya itu ada di legal itu. Ada yang dikeluarkan izin dari OJK itu sumber penyakitnya. Penyakitnya ada di pinjol ilegal. Ya, penyakitnya dibasmi, sumbernya tidak dibasmi. Ini sama aja enggak gitu loh. Ya. Moga yang katanya OJK, oke. Tolong Bang yang legal kayak Kredivo, Rupiah Cepat, Aku Laku, ada kami cairin EasyCash, bunganya nyekek. Memang benar gitu loh. Yang disampaikan Presiden Jokowi itu adalah bunga yang mencekik, penagihan yang menekan. Ya, tapi yang dibabatnya malah ilegal. Bunga yang mencekik itu terjadi di pinjol legal. Ya, dan saya juga masih ada itu satu video dari Otoritas Jasa Keuangan juga bahwa mereka tidak mungkin menutup yang namanya pinjol karena mereka bilang pinjol itu bermanfaat. Ya, makanya teman-teman semuanya masuk tuh ke link pengaduan OJK dan masuk juga ke situs dari kenegaraan, masuk situ semuanya, laporin. Atas dasar apa sih OJK menyampaikan bahwa pinjol ini bermanfaat bagi masyarakat atau bermanfaatnya bagi orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk, nah itu kita nggak tahu lah ya. Ini mana lagi nih? Malam Bang Medi, saya disuruh cicil pinjol legal. Apakah akan lunas pinjaman saya? Bang Medi, oke. Anda disuruh mencicil pinjol legal. Ya. Sekarang sudah berapa kali Anda mencoba untuk melakukan pencicilan? 1 kali, 2 kali. Ya. Dan setelah itu, coba Anda cek apakah tagihan Anda sudah berkurang. Kalau tagihan Anda sudah berkurang, lanjutkan. Tapi kalau tagihan Anda tidak berkurang, hentikan. Ya, berarti sama aja bohong. Kita harus kayak gitu. Mana ini Bang, saya masih deg-degan galbay Rupiah Cepat, pinjam yuk UATAS dan 3 aplikasi ilegal, tetap kudu ganti nomor dan lain-lain. Harus. Ya, harus. Kalau Anda sudah galbay, sudah tidak mampu bayar, ganti aja nomor Anda segera, hapus akun WA Anda, reset apa Anda ke dalam pabrik. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda masih bertahan di situ, Anda mempertahankan nomor Anda yang Anda sampaikan ini adalah sebagai bentuk suatu itikat baik, Anda akan habis dan Anda akan mati stres gitu loh. Ya, jadi tutup aksesnya dulu.
Selamatkan diri Anda dulu, baru kita bisa fokus menata hidup kita kembali, kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, selesaikan hutang Anda segera. Saya udah 5 hari nggak diteror, apakah mereka ikut diciduk, Kak? Nggak usah pikirkan itu. Ya, kalau Anda tidak diteror, bersyukurlah, masih banyak saudara kita yang lainnya masih diteror sampai detik ini. Bang, untuk spy letter boleh dong bagi solusinya, karena sudah nonton video abang belum nemu solusinya. Ada di video saya itu untuk spy letter. Sekarang solusi yang seperti apa yang Anda tanyakan? Ya, kalau Anda ada uang bayar, kalau tidak ada uang ya kita mau bayar kayak mana? Dan solusi yang Anda minta ini dalam versi yang seperti apa? Kapan ada kami digrebek juga kalau mereka juga melakukan hal yang di luar dari aturan yang ada, suatu saat pasti akan kena. Walaupun beribu settingan yang terjadi. Tasikmalaya hadir, mudah-mudahan semua pinjol kena grebek, mau yang ilegal dan legal. Tadi ada info 151 pinjol hari ini ditutup oleh Kominfo. Oke. 151 pinjol yang ditutup Kominfo ini berlabel apa ini? Ya. Kalau berlabelnya ilegal, ya sama aja dengan umuman yang terjadi di Satgas Waspada Investasi yang telah menutup 3.000 lebih dari pinjol ilegal. Ya, nanti kita lihat dulu dan saya cek dulu. Saya juga sudah mendapatkan informasinya dari pagi. Ya, saya pengen tahu dulu. 151 pinjol ini apakah ada juga yang legal atau hanya ilegal? Kalau hanya ilegal ya sama aja. Penyakitnya ada di ilegal, di legal. Ya, sumber penyakitnya ada di legal. Ya, kalau penyakitnya ada di ilegal. Kalau penyakitnya aja diobati, sumbernya tidak, penyakit ini pasti akan menyebar terus. Ya, Bang, saya galbay di doku, kas diancam sebar data, matikan HP Anda. Segera matikan mumpung masih hangat-hangat, jangan bersikeras dengan asumsi Anda yang salah ya. Anda mematikan nomor, menghapus WA itu tidak salah karena data Anda valid ada di situ. Bang, saya mau tanya, kalau pinjol legal nggak dibayar-bayar, apakah bunganya membengkak? Lalu bagaimana jika DC-nya ke rumah memaksa harus dilunasi dengan bunga? Mohon bantuannya Bang. Ini saya paling tidak bisa untuk berandai-andai. Mohon maaf banget ya Pak ya. Azril Family, dia bilangin seandainya pinjol tidak dibayar-bayar, terus bunganya membengkak, terus dia datang ke rumah, lengkap sudah drama yang Anda berikan kepada saya. Saya nggak tahu. Ya, yang saya benahi hari ini adalah fakta yang terjadi, bukan cerita-cerita seandainya umpama, bukan itu. Kalau Anda ada uang, bayarkan aja. Kalau tidak, stop aja dulu. Jangan berandai-andai. Nanti makin stres. Udah 2 hari nggak diteror DC dari WA. Apa mereka yang ulah ya? Bukan. Mereka sengaja tidak melakukan peneroran karena sekarang lagi gencar-gencarnya server mereka sedang dipantau oleh Divisi Humas Polri. Ya, sedang dipantau semuanya. Dia akan digrebek per provinsi masing-masing kalau misalnya mereka ada perwakilannya di daerah itu. Tapi sayangnya cukongnya nggak ada. Ini yang jadi masalah loh. Ya. Padang gimana Bang? Padang nggak gimana-mana. Padangnya sampai detik ini belum ada ya. Bang, sampai hari ini saya masih diteror ke kontak teman. Mungkinkah akses komputer masih aktif? Digrebek kayak mana? Sampai hari ini saya masih dapat teroran ke kontak teman. Ya mungkin saja dia bukan aplikasi yang digrebek kemarin. Saya malahan tadi siang di WA-in ada kami. Ada yang baru malam ini lagi live di Kompas TV, lagi ada penggrebekan di Kelapa Gading. Ya benar. Ya benar, nanti kita tunggu dulu beritanya ya. Bang Medi, saya diteror sama DC ada pundi, ini gimana? Terorannya itu seperti apa? Apakah mereka mengancam-ngancam dengan konsep hukum? Atau ingin menakut-nakuti Anda dengan pola yang begana begini atau kayak mana gitu loh? Bang, daerah Banten gimana? Ini yang paling malas ya kan? Pada takut semua gitu loh. Udah digrebek kayak gitu sama bapak kepolisian,
Anda malah pada takut, pada stres. Ini kayak mana ini mau selesai gitu loh. Jadi di samping kepolisian juga bekerja untuk mengatasi pinjol-pinjol ilegal, kita juga bekerja untuk mengatasi rasa takut yang ada dalam diri. Ya, apa yang mau kita takutkan lagi? Duit juga nggak ada. Ya, DC mau maksa Anda, maksa yang seperti apa? Ah, cobalah itu dipikirin dulu gitu loh. Jadi di samping polisi bekerja, kita juga bekerja membenahi mental yang terlalu down gara-gara ancaman, tekanan yang begini yang sudah tidak nyambung dengan konsepnya. Ya. Malam Bang Medi, saya Galbay di 6 APK legal. KTA Kilat ada kami rupiah cepat uang Miasi cash kredito sudah menuju 2 bulan lebih. Kalau sudah 90 hari itu gimana tuh Bang? Nggak usah percaya yang 90 harian. Ya. APK yang di Cengkareng sama Tangerang udah ada belum Bang? Belum, sampai detik ini masih samar-samar. Katanya ada 3 pinjol legal. 3 pinjol legal ini setelah saya konfirmasi kembali, itu nggak juga ada dalam daftar itu. Jadi ya juga biarkanlah dulu ya polisi melakukan pengembangan dalam hal ini. Nanti juga pasti akan diumumkan. Hadir Bang Medi, selamat malam. Udah Medi yang sangat-sangat membantu kami terjerat pinjol. Thanks Bang Medi. Oke. Pinjol yang legal aja geleng-geleng kepala, cara penagihannya maksa. Banyak pinjol loh yang saat ini sudah mulai kayak mana ya? Gara-gara penggerebekan kemarin itu banyak kantor yang udah mulai tutup. Ya, dia tutup sementara ini katanya sama lah kayak gini, kayak orang razia ya. Mungkin untuk 1 minggu sampai 1 bulan ini akan ada razia, jadi kerjanya dari rumah masing-masing. Ya, makanya DC-DC yang neror itu kerjanya dari rumah Anda masing-masing. Yang di kantor mereka itu mereka sudah tutup itu. Ya, pasti mereka sudah mengatasinya lah ya. Ini mana nih? Bang mau tanya, Kredivo itu kok nggak masuk pinjol terdaftar OJK ya listnya? Coba lihat di fintechnya. Ya, karena mereka banyak ke penawaran barang, jadi ke finansial teknologi lebih ke pembiayaan barang. Saya punya ada pundi Bang, telat bayar alasan memang nggak punya uang buat bayar karena belum dapat kerja lagi. Saya harus gimana Bang? Ya tetap bekerja lah. Tetap bekerja walaupun saat ini gencar-gencarnya sedang diancam, ditakut-takuti. Kalau misalnya, ini misalnya ya, kalau Anda masih mampu menahan rasa takut itu, ya pertahankanlah nomor Anda. Tapi kalau sudah tidak mampu, nih kalau sudah tidak mampu ya ingat ya, cabut aja kartu Anda itu. Daripada kayak mana ya, bikin-bikin Anda pusing lah itu. Ya, jadi kalau Anda pertahankan terus nomor, misalnya ini, wah saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup. Tapi kalau saya matikan nomor, nanti saya malah salah. Nanti saya malah diproses ke hukum gara-gara mematikan nomor. Berarti pola pikiran Anda salah. Ya, nggak ada hubungannya mematikan nomor dengan itikat baik. Nggak ada hubungannya. Ya, mematikan nomor dengan proses hukum. Mematikan nomor lari dari tanggung jawab. Nggak ada hubungannya. Ya, pinjol itu sebelum dia mencairkan dana kepada Anda, bukankah mereka meminta data Anda yang valid, KTP, identitas lainnya, gunanya buat apa? Ketika Anda telat bayar, tidak mampu bayar, bisa untuk dikunjungi. Ya, sekarang kalau sebatas nomor telepon yang tidak aktif, nggak akan jadi masalah. Tapi karena keterbatasan debt collector tidak mampu untuk mengunjungi Anda, sehingga debt collector beranggapan itu masalah. Ya, itu cuma anggapan dari debt collector aja. Jadi makanya saya bilangin, kalau memang rasanya sedang kalut banget, sedang kram banget, otak Anda nggak mampu lagi untuk memikirkan itu, matikan aja nomor Anda itu. Ya, biar supaya proses untuk memulihkan mental Anda itu lebih cepat gitu. Tapi kalau Anda pertahankan terus nomor itu, Anda didesak dengan panggilan, Anda ditekan dengan WA, dengan SMS, nggak akan bisa pulih mental Anda. Makin lama makin down, makin lama makin turun, makin lama makin terpuruk. Ya, akhirnya apa? Seperti contoh-contoh yang sudah terjadi, nekat mengakhiri hidup, ya, nekat buat loncat dari gedung ketinggian 100 meter. Akhirnya seperti itu. Gara-gara apa? Anda mempertahankan nomor yang jelas-jelas dari pikiran Anda masih mengalami
ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, jadi buat teman-teman semuanya itu diingat, jangan sampai hal yang seperti ini malah mengganggu ke diri Anda ya. Yang baru bergabung, selamat malam, selamat datang di Solusi Utang. Semoga Anda betah. Debt collector pun juga seperti itu. Kalau Anda menonton, selamat malam. Dan segera keluar dari pekerjaan Anda, mumpung masih ada kesempatan. APK apa di Tangerang Bang yang kena grebek? Yang di Tangerang ini masih ditutupi. Jadi informasinya masih nano-nano. Saya penasaran sama yang 3 pinjol legal ini aja. Makanya saya masih mencari sama rekan yang ada di Jakarta juga untuk mencari tahu 3 pinjol legal yang satu atap dan 1 naungan debt collector juga. Ya, nanti saya pasti akan umumkan buat Anda semuanya. Bang Medi, aneh nggak khawatir di teror DC kayak penjara dan lain-lain. Tapi ada ancaman dari bos kantor lama aneh. Mau lapor pakai pasal pemalsuan data itu gimana ya Bang? Ya bos lama Anda itu kurang update kalau saya rasa. Kalau dia mengancam Anda dengan pemalsuan data ya silahkan aja. Ya, biarkan hukum yang menjawab semua itu. Ya, nggak usah takut dengan hal seperti itu. Kalau kredit pintar legal. Home credit juga sekalian Bang, bunganya bikin galau Bang, parah banget pokoknya Bang. Iya, saya juga kesal itu ya dengan bunganya home credit. Ketika kita konfirmasi ke otoritas jasa keuangan, bisa pula otoritas jasa keuangan menyampaikan soal bunga itu bukan wewenang kami. Kan kampret namanya kalau kayak gitu kan. Jadi tugas OJK itu ngapain kalau bunga dari home credit aja mereka nggak wewenang mereka gitu loh. Jadi ini loh yang bikin saya bingung. Dan ditambah kemarin itu juga mereka rapat dengan presiden. Dan katanya itu pinjol nggak mungkin ditutup karena bermanfaat. Saya juga bingung bermanfaatnya dari segi apa ini loh. Ya, saya yang kurang tidur atau saya yang kurang update atau merekanya yang cari kesempatan lain. Makanya saya bingung kemarin itu. Kalau nggak mungkin dari rapat pertemuan kemarin itu OJK dengan kepresidenan itu mungkin sudah nampak itu solusinya gitu ya. Jadi makanya kita itu ada otoritas jasa keuangan, rasanya percuma, rasanya mubazir lembaga itu dibentuk untuk mengarahkan semua perbankan yang ada di Indonesia gitu loh. Ya. Jadi itu yang paling membingungkan. Bang, legal juga harusnya diberantas menurutku karena nggak ada bedanya mereka kalau nagih, ancam dan teror intimidasi sama ilegal. Iya, cuman ada perbedaannya. Mereka berbeda dari ilegal. Kalau ilegal terang-terangan menyebut nama aplikasinya. Kalau legal sembunyi-sembunyi menyebutkan nama aplikasinya. Terkadang mereka tidak mau menyebutkan. Tunaiku dan EasyCash tuh tutup juga. HCI juga boleh tuh digrebek harusnya ya. Padahal itu pemiliknya udah jelas ya perusahaan luar ya. Ada kami dong digrebek Bang, EasyCash, WA-nya kebun binatang semua keluar ngata-ngatain lonte lah, jablay. Iya, saya sudah report itu soal itu, tapi sayangnya mereka setiap menagih tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini loh yang jadi masalah. Aset kita, EasyCash, Sakulaku, Dana Rakyat, Kredito, kapan digrebek? Laporan aja kali ya pinjol yang ilegal biar digrebek. Ayo laporin karena dari kepolisian membutuhkan bukti sebanyak-banyaknya. Jadi dari teman-teman semuanya yang hari ini diteror atau ditakut-takutin baik pinjol legal ataupun ilegal, datangi Kapolda terdekat, masukkan laporan Anda segera biar melengkapi bukti dan menambah bukti buat menjerat dari para karyawan, operator, HRD semuanya dari pinjol-pinjol yang ketangkap kemarin. Saya dikejar semua DC Bang dan neror semua teman kantor saya. Saya takut dipecat sama kantor Bang karena diteror DC. Oke ya. Siapa yang tidak takut kehilangan pekerjaan ya? Saya paham dan saya tahu posisi Anda seperti apa. Tapi rasa takut yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Ya, jadi kalau urusan pekerjaan kita balikkan ke rezeki. Kalau rezeki Anda masih ada di situ,
Seberat apapun masalah Anda, tetap Anda akan bekerja di situ. Tapi kalau rezeki Anda tidak ada lagi di situ, seringan apapun masalah Anda akan keluar dari situ. Ambilnya simpel aja, berarti rezeki Anda masih ada di tempat lain. Ya, jangan takut kehilangan rezeki, yang penting tetap berusaha. Bang, DC aku laku datang ke rumah dan mengancam akun saya mau dijual ke eksternal. Apa benar? Jadi yang nagih di eksternal, mohon tanggapannya bang. Akun Anda dia datang ke rumah ingin menjual akun Anda ke eksternal. Ada nggak bukti rekamannya? Kalau ada, saya suruh tim saya untuk mendatangi kantor aku laku esok hari. Ya, kalau ada buktinya kirimin kepada saya via email. Ya, kalau bisa rekaman videonya biar kita tahu DC mana yang mengancam Anda ingin menjual data Anda ke eksternal. Ya. Bang, data saya sudah disebar dan di situ saya ditulis semua kabur uang perusahaan. Apakah saya masih harus bayar? Nggak usah bayar. Assalamualaikum bang, saya masih ditagih sama SpayLater sama Kredivo. Kredivo seminggu sekali datang ke rumah. Saya sudah bilang belum ada dana, tapi masih aja datang. Gimana solusinya bang? Terima kasih. Selagi mereka tidak membuat onar dan keributan, abaikan saja. Ya, jawab aja semestinya dan sesuai fakta yang ada. Tapi kalau mereka sudah mengganggu kenyamanan dan ketentraman Anda dalam misalnya kehidupan sehari-hari Anda, laporkan ke RT dan RW setempat. Kalau tidak ada tanggapan dari RT dan RW setempat, laporkan ke Kapolsek terdekat. Ya, tapi sejauh mereka masih bertahap wajar, ladenin aja dan katakan yang sejujurnya. Pinjam no kredit uang dana yes ke SP ilegal yang tenor 7 hari please ditutup. Saya sedih belum sempat pinjam di pinjol ilegal sudah digrebek. Kampret lah. Bang, pinjamin gimana bang? Saya baca Pinjamindo dicoret sama OJK, wajib bayar apa enggak bang? Soal bayar atau tidak, itu bukan masalahnya mau dicoret OJK mau tidaknya, tapi kembali ke kemampuan kita. Ya. Jadi kalau kita berpatoknya ke OJK-nya, enggak jadi kita menyelesaikan hutang. Tapi patokannya ke diri kita aja. Galbay aku laku sudah 140 hari bos. Ada takutnya juga didatangi DC bulan kemarin. Saya cicil 200, malah tiap hari diteror terus. Ada penggerebekan. Udah nggak diteror, mungkin mereka yang nerornya saya bos. Mungkin. Bisa jadi ya. Legal juga sama bang, cara penagihan seperti ilegal. Sejak pidato Pak Jokowi, pinjol bungkam tak lagi kasar-kasar walaupun legal mengancam Pinjamindo. Sehari telat dibilang tak ada otak aku. Ya, kumpulkan buktinya. Sekarang kan masih hangat-hangatnya. Otomatis, ya ini otomatis sama kayak gini. Ada pemilik kafe dan ada backingannya. Ketika ada razia untuk sebuah kafe, backingan pasti akan mengumumkan dulu kepada kafe-kafenya. Tolong tutup, tolong hati-hati akan ada razia menjelang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai 1 bulan. Ya, dan siapa backingan di balik ini? Inilah yang mau kita cari dan mudah-mudahan juga segera ditemukan. Siapa sih backingan di belakang ini? Ya, pasti dong. Karena dibilangin sudah banyak kantor-kantor pinjol yang ditutup, sudah banyak kantor-kantor pinjol yang tidak beroperasi lagi. Berarti ada kebocoran dong dalam hal itu. Ya. Jadi berarti ada umuman. Hati-hati Anda yang masih beroperasi. Dalam sekian polisi akan datang. Ya, berarti ada informannya. Bang, itu yang terbaru penggerebekan di Kelapa Gading. Ya, saya juga belum menemukan datanya. Informasinya saya sudah dapat tadi. Udah salam kenal ya. Saya tanya 10 APK yang galbay lewat 2 minggu. Minta solusi soalnya kondar diteror terus. Terima kasih udah. Ya kalau soal kondar diteror, sampaikan ke kondar. Kalau ada yang masih menelpon, menyatakan saya mempunyai hutang, tolong suruh ke sini. Ya gituin aja. Kemarin sampai diancam DC aku laku mau ambil barang berharga. Boleh nih, saya minta buktinya ancamannya seperti apa. Kirim via email nantinya ya.
Bang, saya ingin menginfokan kalau pinjol dana cepat itu sadis bang, dan banyak yang terjerat di aplikasi dana cepat. Kalau bisa dilaporin aja bang, terima kasih. Anda yang melaporkan langsung ke Kapolda terdekat di daerah Anda. Ya, bawa bukti-bukti yang validnya. Tangerang hadir, esikes bunganya nyekek banget, tunaiku apalagi, laporkan. Ya, mumpung semuanya terbuka untuk melengkapi bukti-bukti yang lebih valid lagi gitu loh ya. Jangan takut untuk melapor. Laporkan, mumpung dari kepolisian juga membuka peluang saat ini. Kalau ada yang masih diintimidasi, ditakut-takuti, laporkan. Biar cepat diproses. Yang legal sama aja, nagihnya kejam juga. Kak, saya disuruh bayar 2 juta kalau mau pinjaman cair. Apa benar kak dari pinjol uang teman? Jangan, itu penipuan. Ya, jangan sampai Anda transfer uang apapun. Kalau Anda sedang saat ini misalnya transfer uang 300.000 dulu, nanti dana akan cair, itu penipuan. Hati-hati ya. Malam Bang Medi, cerita dikit Bang. Home credit alihin ke pihak ketiga, denda tambah bunga tidak masuk akal. Saya nggak bisa bayar Bang, galbay Bang. Yaudah galbay aja. Sedangkan denda dan bunga yang masuk akal aja kita tidak mampu, gimana yang tidak masuk akal? Berarti akal kita juga nggak harus dong untuk memikirkan itu, tinggal kita melupakan. Mereka terima syukur, tidak mau terima lanjutkan. Mereka mau memproses kita kemana juga silahkan gitu kan. Terlalu parah pinjol, apalagi kredito, cash maju sama aku laku tidak sesuai. Udah gitu penagihannya parah, ya memang benar. Makanya teman-teman semua itu share video saya sebanyak-banyaknya, atau video teman-teman YouTube juga yang ada di YouTube, youtuber lainnya tentang pembahasan dari pinjol, supaya makin meluas dan makin menyebar dan banyak pengenalan tentang pinjol, tentang bahayanya pinjaman online gitu loh. Jangan pelit. Ini Anda nih kebanyakan pelit sih untuk nge-share. Kebayang nggak ya, yang nonton saya malam ini 700 lebih loh. Yang nonton saya malam ini. Satu orang aja meng-share ke media sosial mereka, dan di dalam satu media sosial itu 10 orang yang menonton Anda. Berarti video saya telah ditonton 70.000 orang. Gampang kan untuk nge-share-nya. Tapi sayangnya orang itu tidak ada yang mau nge-share. Ya, kalau Anda mau untungnya, saya juga ngizinin download video saya, upload ulang ke YouTube Anda. Silahkan, saya tidak minta royalti. Ya, kurang apa lagi coba. Kalau misalnya video itu sama, misalnya Anda edit lah versi Anda, yang penting jangan diedit yang aneh-aneh. Silahkan ambil, saya tidak akan meminta royalti sama Anda, atau adalah video itu re-upload ini segala macam. Saya tidak akan ganggu-ganggu itu. Silahkan Anda sebarkan. Yang penting bisa banyak orang mengetahui bahaya tentang pinjaman online. Ya, apalagi teman-teman yang mempunyai akun YouTube, kebingungan untuk kontennya apa, download aja video saya, share lagi di channel Anda. Nanti juga akan dimonetisasi kok. Ya, saya akan nggak akan ganggu-ganggu bahwa video itu hak cipta saya nggak akan ganggu itu. Ya. Bang, apa kabarnya SpayLater, Finance, Pinjam, PT Lantera Dana Nusantara? PT Lantera Dana Nusantara masuk data blokir nggak ya? Ada yang galbay di Shopee PayLater nggak ya? Bang, apakah pinjol klik kami punya DC lapangan? Udahlah. Jangan ya yang nanyain DC lapangan. Hari ini kita simpulkan aja nih. Ini kan banyak ini ya. Sebenarnya dari live kita malam ini yaitu tentang 51 pinjol legal atau ilegal yang ditangkap polisi kemarin itu dicatat dan jangan dibayar lagi. Kan itu tujuannya. Dan habis itu, karena saya juga banyak melihat di sini teman-teman semuanya menyatakan ada beberapa terjebak di pinjol legal, ada juga yang di ilegal, menyatakan sudah tidak sanggup. Kalau sudah tidak sanggup, ya abaikan semuanya. Silahkan, ya silahkan Anda tutup kartu Anda atau cabut kartu Anda, hapus akun WA Anda. Nggak ada masalah kok. Ya, kalau memang menyatakan sudah tidak sanggup. Dan jangan pikirkan lagi, Bang, kita nutup kartu nanti bunganya nambah, Bang. Kita nutup handphone nanti bermasalah, Bang. Nggak usah itu dipikirkan. Yang penting fokuskan diri Anda dulu, selamatkan diri Anda dulu. Kayak mana diri Anda ini bisa Anda tenangkan mental Anda. Sisanya nanti biarkan waktu yang menjawab semuanya.
pelan-pelan Anda perbaiki diri Anda, ya, perbaiki hidup Anda yang selama ini telah hancur oleh pinjaman online. Ya, apalagi teman-teman saat ini yang baru-baru galbay, yang baru jatuh tempo galbay, habis itu Anda kebingungan, diteror, ditakut-takuti, ya sudahlah, tutup kartunya, insya Allah nggak salah kok. Ya, jadi ini kalau diterusin bisa panjang. Siapa yang mana yang jasa hapus pinjol? Kalau ada yang masuk dalam jasa penghapusan data pinjol, berarti masih ada orang yang bodoh ya. Ngapain bodoh dicari gitu loh. Ya yang penting suarain aja lah, legal ataupun ilegal. Suarain kayak mana pinjol itu kalau misalnya nggak dihapus, minimal mekanismenya dirubah kembali, benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat. Jangan hanya bermanfaatnya untuk OJK aja, jangan ya. Karena tujuan OJK ngeluarin izin itu kan supaya bermanfaat buat masyarakat. Ya. Saya juga nggak kebayang dengan kasus yang kemarin aja lah. Ada 13 pinjol. Ya. 3 diantaranya legal, 10 ilegal. Ketika OJK mengeluarkan izin 3 pinjol ini, apakah OJK tidak tahu tempatnya? Ya. Tempat dari pinjol legal yang ikut serta ditangkap juga ada pinjol legal di dalam penggerebekan itu. Berarti OJK mengeluarkan izin tidak tahu di mana tempat perusahaan itu. Ya. Kalau mereka tahu, otomatis mereka melakukan survei dong. Ketika dilakukan survei, otomatis mereka akan tahu kenapa sebanyak ini karyawan. Ya ada apa ini? Sekian lantai ini sekian. Jadi pengembangannya panjang. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda misalnya saat ini tidak mampu lagi bayar pinjol, matikan kartu Anda, hapus WA Anda. Soal orang sekitar Anda, nanti setelah diri Anda bisa Anda pulihkan, baru kita bisa menghadapi orang sekitar ya. Jadi mana ini? Oke, jadi ini sudah 30 menit lebih saya menemani Anda di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang rela bergabung, berpartisipasi dalam Solusi Utang, yang selalu mendukung dan mensupport. Terima kasih banyak. Insya Allah saya akan update terus video perkembangan tentang pinjol, kayak mana mengatasi pinjol, kayak mana menghilangkan rasa takut, kayak mana menghadapi, dan apa risiko kalau tidak bayar. Nanti saya akan update. Yang penting support terus channel Solusi Utang ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah penyampaian dan chat yang tidak terbaca karena waktu juga ya. Insya Allah esok hari saya akan live yang lebih panjang lagi, bisa menjawab dan berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.